Wahai tanah airku, Nusantara yang kini bernama Indonesia tercinta, engkau lahir dari rahim sejarah, berdarah perjuangan, berpeluh pengorbanan, merah putih berkibar bukan hadiah tetapi persembahan jiwa raga pejuang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, nama Indonesia lahir sebagai janji untuk dijaga, sebagai sumpah untuk ditepati. Namun bangsa yang besar bukan hanya lahir dari perang, tetapi juga dari pendidikan. Sebab pena lebih tajam dari pedang, ilmu lebih abadi dari peluru. Maka pendidikan menjadi pilar kebangsaan, membangun generasi yang tangguh, bukan sekadar gagah di medan laga tetapi bijak menata dunia. Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat berdiri sebagai saksi bahwa semangat kebangsaan tak hanya diucapkan dalam seruan tetapi ditanamkan di bangku sekolah, diajarkan dengan kasih guru, dihidupkan dalam hati murid. Duhai generasi muda, engkau adalah api bangsa, engkau adalah embun negeri. Jangan biarkan dirimu redup, jangan biarkan dirimu kering. Di tanganmu ada masa depan Indonesia, di pundakmu ada beban sejarah. Belajarlah dengan tekun, jadilah murid yang setia pada ilmu, jadilah anak bangsa yang rela berkorban demi tanah air. Di sebuah sudut negeri berdiri Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, nama yang lahir dari doa, tumbuh dari pengabdian. Ia bukan hanya sekolah, melainkan taman ilmu, tempat bunga-bunga kecil mekar menjadi harum masa depan. Pendidikan di sini bukan sekadar angka rapor, tetapi perjalanan jiwa. Setiap guru adalah pelita, setiap murid adalah cahaya yang dipelihara. Guru-guru berdiri dengan sabar meski gajinya tak sebanding dengan peluhnya, meski malamnya habis untuk menyiapkan pelajaran. Namun mereka tetap tersenyum karena mereka sadar setiap kata yang diajarkan adalah investasi untuk bangsa. Setiap huruf yang ditulis di papan adalah doa untuk masa depan. Wahai para guru, kalian pahlawan tanpa tanda jasa. Kalian penulis kisah bangsa yang tak tercatat di buku sejarah, namun hidup dalam hati murid. Taman Pendidikan Fastabikul Khairat mengajarkan keseimbangan antara cerdas akal dan lembut hati, antara pintar otak dan luhur akhlak. Karena manusia bukan hanya mesin berpikir tetapi jiwa yang harus ditempa, iman yang harus dipelihara, akhlak yang harus dijaga. Dan itulah semangat pendidikan sejati, membuat cerdas dan berakhlak, membuat pintar dan bermoral. Wahai murid Taman Pendidikan Fastabikul Khairat, ingatlah pesan ini: ilmu tanpa akhlak adalah buta, kecerdasan tanpa moral adalah bahaya. Sejarah telah mengajarkan betapa banyak orang pintar namun hancur karena keserakahan, betapa banyak orang cerdas namun gagal karena hilang kejujuran. Akhlak adalah mahkota ilmu, moral adalah pagar pengetahuan. Tanpa itu semua, ilmu hanya menjadi racun. Maka Taman Pendidikan Fastabikul Khairat menanamkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya mencetak sarjana tetapi mencetak manusia berjiwa mulia. Di sini anak-anak belajar mengucapkan salam dengan hormat. Di sini mereka belajar bahwa nilai bukan segalanya, tetapi kejujuran adalah kunci. Bahwa prestasi bukan tujuan akhir tetapi kerendahan hati adalah puncak. Dan disinilah moralitas lahir, di ruang kelas sederhana, di papan tulis yang penuh coretan, di hati guru yang sabar menuntun. Kemudian suatu hari yang membahagiakan, datanglah seorang tamu agung, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mu'i MED. Langkahnya sederhana namun wibawa terpancar, senyumnya ramah namun hatinya penuh renungan. Ia datang bukan sekadar protokol, ia hadir bukan hanya agenda tetapi panggilan jiwa. Ia mendengar kabar tentang Taman Pendidikan Fastabikul Khairat, tentang reputasi yang harum, tentang prestasi yang membanggakan, tentang guru yang ikhlas, tentang murid yang berakhlak. Ia ingin menyaksikan dengan mata sendiri apakah benar ada sekolah yang menyeimbangkan kecerdasan dan akhlak. Apakah benar ada yayasan yang menjadikan dunia dan akhirat sebagai satu tujuan pendidikan. Maka ia melangkah
ke gerbang sekolah, menyapa guru dengan salam, menyentuh hati murid dengan senyum. Ia melihat mata murid yang berbinar, ia mendengar suara lantang doa-doa, ia menyaksikan semangat Pancasila yang hidup dalam jiwa anak-anak, dan ia berbisik dalam hati, beginilah seharusnya pendidikan yang tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi menyiapkan manusia seutuhnya. Inilah Indonesia yang aku cita-citakan. Di balik berdirinya yayasan ini, ada seorang tokoh bangsa, seorang putra Indonesia yang dikenal dengan nama Haji Muhammad Yosutomo. Ia bukan sekadar pendiri, ia adalah penjaga api cita-cita. Ia menanamkan pohon pendidikan bukan untuk dirinya, tetapi untuk generasi yang akan datang. Baginya, dunia hanyalah persinggahan, sedangkan pendidikan adalah bekal perjalanan. Ia berkata kepada murid-murid, ilmu untuk dunia, akhlak untuk akhirat. Sekolah ini taman yang menyiapkan keduanya, agar kalian tidak hanya berhasil di bumi, tetapi juga selamat di langit. Dengan tangan yang sabar, ia membina. Dengan hati yang ikhlas, ia mendidik. Ia tak pernah jemu berkata, Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat bukan sekadar yayasan, tetapi taman tempat berlomba dalam kebaikan. Maka cita-citanya sederhana namun agung, menjadikan Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat sebagai sekolah dunia akhirat, tempat anak-anak tumbuh berilmu namun tetap rendah hati, tempat generasi lahir cerdas namun tetap menjaga iman. Ia tahu bangsa akan kuat bila rakyatnya berpendidikan. Ia pun tahu negeri akan jaya apabila rakyatnya berakhlak. Ia tahu cita-cita kemerdekaan tak akan lengkap jika rakyat hanya pandai bekerja, tetapi juga jangan lupa menjadi manusia seutuhnya. Maka ia bertekad, Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat harus menjadi cahaya yang tak padam meski zaman berganti, yang tetap bersinar meski tantangan menghalangi. Wahai murid-murid yang duduk di bangku sederhana, wahai generasi yang menatap papan tulis, ingatlah selalu pesan gurumu, ingatlah selalu doa pembinamu. Engkau sedang mengukir masa depan bangsa. Setiap buku yang kau buka, setiap kalimat yang kau baca adalah langkah menuju kejayaan Indonesia. Jangan pernah lelah belajar, meski siang terasa panjang, meski malam terasa letih, karena ilmu adalah cahaya yang akan membawamu keluar dari gelap. Namun jangan pula sombong dengan ilmu, sebab ilmu tanpa akhlak adalah bencana. Jangan pula angkuh dengan kepandaian, sebab kepandaian tanpa moral adalah racun. Jadilah murid yang jujur dalam ujian, yang rendah hati dalam keberhasilan, yang sabar dalam kegagalan, karena hidup adalah perjalanan panjang dan setiap langkahmu akan dinilai di dunia juga di akhirat. Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat mengajarkanmu untuk setia pada ilmu, untuk cinta pada akhlak, untuk hormat pada guru, untuk sayang pada sesama. Engkau bukan hanya anak sekolah, engkau adalah anak bangsa. Engkau bukan hanya murid di kelas, engkau adalah calon pemimpin negeri. Bangunlah dirimu dengan ilmu, hiaslah dirimu dengan akhlak, maka engkau akan menjadi cahaya bagi keluargamu, bagi masyarakatmu, bagi Indonesia tercinta. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, Engkaulah sumber segala ilmu, Engkaulah cahaya segala cahaya. Kami memohon untuk bangsa ini, jadikanlah pendidikan sebagai jalan kemajuan, jadikanlah sekolah sebagai taman kebaikan. Berkailah Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat yang telah didirikan dengan doa dan pengorbanan. Berkailah Haji Muhammad Yosutomo yang menanamkan cita-cita suci. Berkailah para guru yang mengajar dengan sabar dan ikhlas. Berkailah para murid yang belajar dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak bangsa yang cerdas akalnya, kuat imannya, tinggi akhlaknya. Jadikan mereka pemimpin masa depan yang adil dalam kekuasaan, yang jujur dalam kata, yang amanah dalam tugas. Ya Allah, lindungilah negeri Indonesia, tanah air yang indah ini, agar tetap damai, agar tetap sejahtera. Jangan biarkan kebodohan merusak generasi, jangan biarkan kemerosotan moral menghancurkan bangsa. Tegakkan
tegakkanlah keadilan dengan ilmu, tegakkanlah kebenaran dengan akhlak. Wahai Indonesia, bangkitlah bersama pendidikan, maju bersama ilmu, jaya bersama akhlak. Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat telah memberi teladan bahwa sekolah bukan hanya untuk dunia tetapi juga bekal untuk akhirat. Dan kunjungan seorang menteri, Profesor Dr. Abdul Mukti MED, menjadi saksi sejarah bahwa negara mendukung langkah ini, bahwa bangsa menghargai perjuangan ini. Maka berdirilah generasi baru, anak-anak Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat dengan semangat kebangsaan, dengan semangat pendidikan, dengan akhlak mulia. Mereka akan melangkah ke masa depan, membawa nama Indonesia dengan bangga, membawa cahaya ilmu ke dunia dan membawa akhlak ke akhirat. Wahai tanah airku, wahai Indonesia tercinta, ingatlah selalu pesan ini: ilmu adalah cahaya, akhlak adalah jalan, kebangsaan adalah rumah, iman adalah tujuan. Dan dari sebuah yayasan sederhana, tak perlu bermewah-mewah, Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat, cita-cita itu tumbuh, doa itu hidup, dan harapan itu nyata. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
penjelasan. Prosesnya menyenangkan, jadi mudah diingat. Pembelajaran yang kami dapatkan dari proyek ini, kami belajar bahwa desain kaos bukan sekedar gambar, tetapi harus punya makna, fungsi, dan bisa mewakili identitas bersama. Kami juga belajar menghargai pendapat teman, menggabungkan ide, dan melihat kaitannya dengan kehidupan nyata. Itulah presentasi desain kaos kami. Semoga kaos ini bisa menjadi kenang-kenangan yang bermakna, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu peduli pada alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa nama proyeknya? Desain membuat kaos skema. Ini model kaos apa nih? Yang lama apa yang baru? Oke. Ini kaos yang lama atau yang baru? Yang lalu. Yang lalu ya, contohnya. Sekarang belum ya. Sekarang itu bukan? Bukan. Dan dirancang. Ya. Hari ini kegiatannya mau mendesain atau merancang kaos begitu? Iya. Jelaskan sama Bapak. Apa saja yang akan dilakukan hari ini? Bisa? Kami akan membuat desain kaos skema dan akan menggunakannya nanti pada saat ini. Skema. Bisa dijelaskan dari awal proyek kalian apa aja kan? Dari logo sampai kaos, mungkin After bisa bantu jawab. Di awal kami membuat logo untuk angkatan kita, lalu setelah itu kami membuat desain untuk kaos skema. Prosesnya gimana? Apakah ada presentasi dan closing semuanya untuk membuat logo angkatan kemarin? Saat membuat logo angkatan kita ada presentasi. Setelah minggu depannya kita memvoting. Buat logonya pakai apa? Desainnya pakai AI atau pakai apa? Kita merancang sendiri. Manual. Wah. Manual Pak. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silakan kembali kelompok 2. Ini kelas berapa? Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam. Luas tanahnya berapa ya dari Bukit sana itu ya? 3 hektar. 3 hektar. Belum ini. Wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Yunita Arifin selaku Inspektur Investigasi Kemdikdasmen. Yang kami hormati Bapak Dr. Azaki Khairuddin selaku tenaga ahli Mendikdasmen. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Jarwo MPD, Kepala BPMP Kalimantan Timur. Kemudian yang kami hormati Ibunda Wiwi Setiawati MPD, Kepala BGTK, selamat datang. Dan yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda dan yang mewakili dalam hal ini oleh Bapak Ibnu Khotob beserta jajaran manajemen, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada Bapak Menteri dan seluruh jajarannya kami ucapkan selamat datang di SD Fastabikul Khairat Samarinda. Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas
waktu yang bisa disempatkan oleh Bapak berkunjung ke sekolah kami, suatu kehormatan bagi kami bisa berbagi kebaikan dari guru-guru kami, sebagaimana pesan yang selalu disampaikan oleh pendiri kami bahwa baik itu jangan baik sendiri. Baik, mari berbagi dengan yang lainnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, nikmat waktu dan keselamatan bisa berkumpul pada siang hari ini. Ini kegiatannya nanti insya Allah santai deh Bapak. Saya yakin Bapak sudah dari tadi pagi berkunjung, berkegiatan sana kemari. Maka di sini mungkin yang terakhir, jadi santai sambil Bapak bisa cukup istirahat sebelum kembali ke Jakarta nanti ya Pak ya. Oke. Terbang jam berapa Pak? 5:30. Oke, berarti sampai sebelum terbang bisa di sini ya Pak ya. Amin. Oke. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, mohon izin saya Bunda Supriyati selaku Kepala Sekolah Fastabiqul Khairat, biasa dipanggil Bunda Riri. Saya bukan MC Pak ya, hanya memandu saja karena sifatnya santai. Pak Asli, selamat datang kembali. Lama tidak berjumpa Bapak. Iya, ya jadi terima kasih Pak sudah membersamai Bapak Menteri bisa ke sekolah kami. Kita buka bersama-sama bincang-bincang kita, ramah-tamah kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak berpanjang lebar ya. Pak Joko selaku manajer pengembangan akan memberikan sambutan dan memperkenalkan guru-guru inspirasi Pak yang ditulis Pak Joko di bukunya. Jadi nanti Bapak bisa lihat langsung, beliau-beliaunya ada di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini. Enggak. Pak Suryo Sutomo, Ketua UU Yayasan Fastabiqul Khairat. Selanjutnya Pak Asli, terima kasih Pak, dan Pak Suryo Sutomo, terima kasih Pak bersama kita, serta Bapak Ibu, orang tua yang berbahagia, teman-teman guru yang berbahagia. Bapak Ibu, ceritanya begini, hari Senin yang lalu saya ngirim buku ke staf ahli menteri Pak Mariman Pak Mariman, saya kirim buku, di track sama anak saya Selasa malam sudah diterima katanya, Selasa malam sudah diterima. Saya kaget, hari Rabu sudah dibaca Pak Menteri katanya. Dan Pak Menteri mau datang ke Samarinda. Dan kami dikasih tahu di telepon sama Pak Asli, Pak Joko, Pak Menteri mau datang, ceritanya gimana? Ceritanya baca bukunya Pak Joko katanya. Waduh, kaget-kaget gitu. Jadi pastinya apa yang saya tulis benar nggak ini kan gitu kan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa yang saya tulis benar-benar nyata. Saya ingin tunjukkan guru-guru yang ada, tokoh-tokoh pembelajaran mendalam, kemudian Bu Mita, Bu Wina dan Bu Rinda. Nah, saya ceritakan Pak, Bu Fitra dan Bu Mita ini, proyek yang dibuat pada waktu itu adalah mengubah sabun, mengubah minyak jelantah jadi sabun wangi, Pak. Nah, nanti akan dipresentasikan. Nah, kalau membuat minyak jelantah menjadi sabun wangi, mungkin sebagian sekolah sudah melakukan, dan itu pembelajaran biasa. Yang tidak biasa, yang menjadi luar biasa
ketika teman-teman ini nge-share ke teman-temannya yang ada di Green School di Bali ya, kemudian sampai terdengar oleh atasnya kebudayaan Amerika Serikat Pak, sehingga mereka berkenan datang ke sini dan melihat langsung proses pembelajarannya pada waktu itu gitu. Jadi kita anggap ini satu hal proses pembelajaran yang luar biasa. Kemudian dari Bu Wina. Bu Wina ini menampilkan melihat anak-anak di kelas. Dari makanannya, dari ternyata makanan itu bisa mengubah mood anak. Ya, utamanya kalau misalkan kebanyakan gula. Kalau gula bisa merusak gigi dan juga bisa membuat mood anak, mood anak tidak bagus. Lalu mereka meneliti setiap makanan yang dibawa anak-anak itu kandungan gulanya diperiksa sama mereka. Nah, setelah itu mereka presentasikan ke teman-temannya, ke orang tuanya dan ke yang lain-lainnya. Nah, Bu Linda ini mengangkat tema kuda lumping, ya, kuda lumping dari bahan karton bekas, kemudian diolah menjadi kuda lumping. Setelah kuda lumping mereka belajar, anak-anak belajar menari, belajar musik apa segala. Nah, sampai di sini pelajarannya biasa saja. Tapi ketika dizoomkan dengan teman-temannya yang ada di Australia, karena Bu Linda ini juga ikut pertukaran dulu Australia, jadi mereka masih terkoneksi dengan pembelajaran yang ada di Australia gitu ya. Jadi, nah ketika itu mereka konekkan, timbullah komunikasi dengan teman-temannya yang ada di Australia. Ya, jadi dengan demikian inilah yang kita angkat pada waktu itu ya, dari SD, dari teman-teman dari SD. Saya kira itu ya, terima kasih ya. Ya baik, silakan dulu dari SMP, mungkin dari SMP semuanya, silakan. Ya. Ya. Dari SMP itu Penny bahasa ini Bu Penny ya. Nah, Bu Penny dari SMP ini Pak, temanya diangkat adalah papan inspirasi, ya. Papan inspirasi anak-anak, emosi anak setiap hari, ya, ketika datang mencatat di sticky note gitu ya. Mas hari ini Mama terlambat memberikan nganterin sehingga saya terlambat dimarahin guru. Catat semuanya gitu kan di papan inspirasi itu. Kemudian cuaca yang kurang bagus, kemudian ada kehilangan hewan kesayangan, dan tulis misalnya. Ya, lama-lama mereka menulis mengungkapkan emosinya. Kemudian ibu ini mengubah emosinya menjadi ekspresi dalam sebuah tulisan. Ya, sehingga kita dibantu oleh Bu Rahma, kemudian apa-apa yang dialami anak-anak itu bisa menjadi tulisan dan akhirnya menjadi buku, Pak. Jadi anak-anak ini sudah bisa membuat buku dan di ISBN bukunya, Pak. Jadi sudah Bu Rahma. Kemudian yang tengah ini namanya Bu Elva. Bu Elva ini unik, Pak. Dia ada tema namanya menembak virus, Pak. Menembak virus. Jadi kalau belajar koordinat biasanya X tambah 3Y tambah sekian gitu kan. Nah, mereka membuat bagaimana itu dihubungkan dengan caranya untuk menembak virus, sehingga nanti ketemu koordinatnya berapa, ya. Nah, dari situ kemudian baru dia ajarkan kepada anak-anak bagaimana navigasi pesawat, bagaimana kalau kita membantu titiknya posisi di mana, baru GPS-nya dianalisa, dimanfaatkan melalui tadi pembelajaran menembak virus tadi, alatnya gitu ya. Jadi diangkat seperti itu. Kemudian Pak Wahyu ini mengajar bahasa Inggris, ya. Dia galau, biasanya ngajarnya berapa tensi sampai segala gitu ya. Tapi ketika kemudian dia bertanya kepada anak-anaknya, bagaimana sih kok ada itu lagu bahasa Inggris bisa populer, ya, gimana caranya supaya bisa menciptakan lagu seperti itu.
Lalu anak-anak membuat lagu dibantu oleh AI lah, membuat lagu, kemudian membuat storyboardnya ya, membuat apa segala, kemudian sampai akhirnya bisa membuat lagu dan mereka bisa menyanyi, disyuting, kemudian hasilnya bukan diserahkan kepada orang tua, tapi diupload di YouTube yang mereka miliki bersama, sehingga orang-orang bisa menonton, orang tua bisa menonton, dan masyarakat juga bisa menonton gitu. Jadi ini yang dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian apalagi itu, ada membuat anak-anak jadi vlogger ya, lihat makanan restoran tuh, kenapa restoran itu begitu ramai, begitu viral. Nah, anak-anak belajar jadi vlogger, melihat langsung ke sana, melakukan cara seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa yang dikerjakan itu ditulis, kemudian ada lomba, ya, dapat juara berapa? Dapat juara dua, Pak asli. Alhamdulillah. Terima kasih ya dukungan dari Pak Menteri. Nanti setelah ini, kalau Pak Menteri nanti mau tanya-tanya, silahkan, kalian harus siap menjawab ya. Nanti aja. SMA sekarang. Ya, SMA ada 2 orang ya. Baik, SMA ini ada 2 tema Pak. Satu tema kewirausahaan, satu temanya tentang diferensiasi sebenarnya. Yang kewirausahaan, anak-anak belajar ekonomi biasa, yang berminat dimasukkan ke dalam program inkubator. Kemudian mereka undang para pengusaha-pengusaha di Kalimantan Timur, kebetulan dia juga termasuk anggota Kaltim Entrepreneur ya, diundang. Setelah itu baru mereka membuat proyek-proyeknya untuk usaha sendiri, mulai dari logonya, kemudian apa produk-produk unik yang mereka buat gitu ya. Tapi akhirnya mereka bisa mempunyai produk sendiri dan dijual di media sosial. Bahkan beberapa anak yang sudah bisa membuat pakaian itu ya, untuk busana, untuk pas wisudanya. Setelah itu memilih kuliah di Universitas Malang ya, untuk tata busana. Kemarin ada anak yang diterima di Turki Pak, karena mereka ingin punya usaha travel, katanya sambil saya kuliah, saya ingin jadi guide di sana. Gitu kan. Jadi mereka sudah memikirkan pola hidupnya, belajar untuk cita-citanya. Itu yang Bu Amalia ya. Bahkan ada anak yang sudah punya produk udang gala dari Kalimantan Timur itu sudah mulai diekspor ke luar negeri. Jadi itu adalah hasil daripada anak-anak kita ini. Nah, kemudian ini Ibu Vini di guru BK. Nah, guru BK jadi ada anak yang mengalami bullying di sekolah sebelumnya, ya, sekolah sebelumnya ada trauma, sehingga anak ini mengalami agak beda lah, sering ketawa sendiri, sering bicara sendiri gitu kan, karena stres. Lalu Bu ini guru BK, kemudian anak ini setiap konsultasi diberi kertas. Ternyata anak ini senang menggambar. Setelah menggambar, punya bakat menggambar, cari guru menggambarnya, dilatih menggambar khusus. Ternyata hasil gambarnya banyak, cukup banyak. Nah, bersama dengan Bu Jenny dengan perpustakaan, Bu ini dan anak-anak menceritakan tadi apa sih masalahmu, diceritakan. Akhirnya dibuat buku Pak. Nah, ini bukunya udah jadi Pak, bukunya. Jadi buku hasil karya anak-anak dunia Soviet. Tapi ini tidak saya ceritakan dalam buku, karena kemarin saya belum dapat izin dari orang tuanya. Ya, karena ini kan sensitif karena masalah ABK ya, jadi saya belum ceritakan. Tapi ternyata orang tuanya mengizinkan. Nanti kalau memang bisa saya akan masukkan ke dalam buku saya yang buku ini ya. Jadi saya kira begitu. Terima kasih ya. Ya baik ya. Baik. Saya kira itu Bapak apa yang saya tulis di buku saya, judulnya Strategi Cerdas Deepening Mengubah Kelas Biasa Menjadi Luar Biasa. Jadi kita ingin menutup ini dengan tagline, dengan yel ya. Jadi kalau yelnya itu saya
Jadi kalau saya bilang pembelajaran mendalam, kita jawab pembelajaran revolusioner, ya, mengubah pembelajaran biasa jadi luar biasa. Ya, kita coba sama-sama ya, teman-teman ya. Ya, pembelajaran mendalam, pembelajaran mengubah pembelajaran biasa menjadi luar biasa. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Demikian tadi Bapak sedikit yang bisa kami berbagi tentang guru-guru inspirasi yang ditulis dalam buku Pak Joko yang naskahnya sudah Bapak baca. Nah, selanjutnya ini sedikit saya ingin menjelaskan bahwa proyek Bu Mita dan Bu Fitra tadi itu to welcome you to our presentation. Now, we would like to explain our co-curricular program. Well, in this co-curricular program, we are focusing in, well, can you guess? What are we focusing on? At first, we as students don't really know what is minyak jelantah because we rarely use our kitchen at school or even at home. But we really love eating tasty food and crunchy food, and we also love fried food. Now, can anyone give me an example of the food that I've just described? And maybe, Minister, maybe you can give me an example? Salim dulu sama ibunya, jangan lupa salim. Ambil juga cium tangan ibu. Nah, kapan lagi ketemu Bu Dokter nih ya. Terima kasih Bunda. Boleh ambil fotonya? Ah, boleh. Bunda boleh ambil foto sama Bapak Pak Suryos. Posisi 1, 2, berat Pak. Baik, posisi 1, 2, 3. Posisi kasih harmonis sedikit Pak. 1, 2, 3, sujud kebiasaan hebat. Sujud kiri, tangan kiri. Wow, from YouTube. Okay. And you? Okay, from YouTube as well. Kepada Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau digali dari sekolah kami atau dari guru-guru kami, dari anak-anak kami. Silahkan. Betul, bisa. Nasihat untuk kami di. Saya gimana di situ apa di sini? Bapak ngerasakan gimana?
Mau di depan, ayo kita angkatkan kursinya. Ayo Mas, angkatkan kursi Mas. Kok biar di depan? Ya. Ya. Ya itu aja yang pinggir. Kalau ada kursi harus 5 tahun duduknya. Boleh Pak. Baik, terima kasih. Nggih, monggo Bapak. Karena memang ini konsepnya kan bincang-bincang ya Pak. Nah, jadi kami juga ingin mendapat pencerahan langsung dari Bapak. Kebetulan ini bisa mampir sowan ke sekolah kami gitu. Pertama ini tentang yang sedang digalak-galakkan tentang pembelajaran mendalam. Alhamdulillah sekolah kami kemarin sasaran Pak. Jadi untuk pelatihan pembelajaran mendalam kepala sekolah saya sudah. Jadi kemarin pekan lalu tanggal 23 itu sudah masuk OJT 1 Pak. Jadi nanti Oktober OJT 2, November OJT 3, kemudian nanti masuk IN 2. Gurunya 2, kepala sekolahnya 1 gitu. Kemarin BGTK Kalimantan Timur Bunda Wiwi yang mengkomandani Pak untuk pelaksanaannya gitu. Bayar pelatihan bayar? Dari BOSP Pak, sesuai juknisnya. Dari pos ya? Nggih. Ya, jadi bukan keluar uang kan? Oh tidak Pak. Soalnya ada yang bilang di media sosial itu sudah pelatihan suruh bayar, kementeriannya jualan. Ya kan memang kalau di BOSP kan ada juknis memang untuk pengembangan kompetensi guru ya Pak ya. Nah ini pas ada program itu, jadi selain pembelajaran mendalam kemarin juga coding. Jadi lebih dulu pelaksanaannya coding kemarin, cuman memang penyelenggaranya beda ya Pak asli ya, karena memang butuh keahlian khusus gitu ya untuk coding, seperti itu Pak. Ya baik. Jadi yang pertama saya menyampaikan terima kasih kesempatan bisa bersilaturahim ke sekolah Fastabiqul Khairat. Ini namanya ada di Quran. Walikul wijatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ada 2 kali fastabiqul khairat bukan di dalam Al-Quran. Jadi dulu inspirasinya begitu kira-kira ini. Dan kalau saya mengurai maknanya menurut saya di Fastabiqul Khairat itu kan artinya berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tidak sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena khair itu punya bentuk superlatif, punya bentuk isim tafdil yang artinya terbaik. Kuntum khairu ummah, artinya kamu adalah umat yang terbaik. Nah, dalam Fastabiqul Khairat itu ada 4 prinsip. Pertama, supaya kita menjadi yang terbaik harus senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu bisa berarti beramal soleh. Yang kedua, harus banyak berbuat baik. Harus aktsaru amala, harus baiknya banyak. Yang ketiga, banyak tetapi harus excellent. Namanya ahsanu amala. Nah, tapi jangan lupa yang keempat itu istabaqo. Istabaqo itu artinya mendahului. Nah, sehingga kalau ini kita gabung, maka kita itu harus menjadi pelopor dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan, pelopor dalam melakukan inovasi, yang dengan itu kita bisa menjadi the leading, menjadi yang memimpin. Nah, karena itu maka semangat ini menurut saya penting kita bangun bersama-sama agar kita ini punya keunggulan. Tapi keunggulan itu dicapai bukan dengan meniadakan kompetitor, tapi melampaui yang sudah ada. Nah, saya izin menggunakan istilah yang sering saya sebut itu dengan contoh bagaimana seorang guru matematika mengajarkan kepada muridnya makna dari, karena dia mengajarkan matematika, tetapi matematika tidak sekedar menyangkut ketika mengajar, termasuk pembelajaran mendalam itu.
tidak sekedar bagaimana kita transfer pengetahuan, tetapi apa makna dari yang dipelajari dan kemudian bagaimana mentransformasikan yang dipelajari. Pembelajaran tadi itu bagus, itu kan project based learning. Tetapi ketika itu hanya berisi bagaimana dia melakukan sesuatu yang konstruksi teorinya tidak dia miliki, itu tercerabut dari akar keilmuan. Dia menjadi mampu menyelesaikan masalah, oke, that's fine, itu bagus. Merubah minyak jelantah menjadi sabun itu bagus. Tetapi apa teori yang mendasari itu? Disinilah sebenarnya dalam pembelajaran mendalam itu tidak sekedar bagaimana bisa membuat sesuatu, tapi teori apa yang membuat dia bisa melaksanakan itu. Sehingga yang dipelajari itu menjadi meaningful, menjadi bermakna, karena teori yang dia pelajari itu bisa dia terapkan untuk memecahkan masalah, tidak sekedar memecahkan masalah yang sifatnya akademik di ruang kelas, tapi memecahkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Tapi what is the theory behind? Itu seringkali tidak muncul. Akhirnya mohon maaf, dia menjadi teknisi, tidak menjadi ilmuwan. Dalam deep learning kan kita harus menjadi seorang ilmuwan yang dia bisa memahami teori dan menerapkannya. Karena kita kembali kepada contoh garis tadi, itu dia tahu makna dari perbandingan. Ya kan, kalau kita pakai bahasa Inggris ada 3 itu kan, good, gooder, goodest. Itu karena kawan saya nggak bisa bahasa Inggris, itu dia pusing, jadi dia bukan good, better, best, tapi good, gooder, goodest. Jadi saya tidak tahu filosofinya apa ya. Kenapa orang Inggris itu untuk good itu kok dia masuk irregular. Jadi good, better, best. Jadi orang untuk menjadi hebat itu tidak boleh biasa-biasa saja. Dia harus berani keluar dari yang lazim. Saya sering menyebut pinjam istilahnya Twenge itu di buku dia Tragedy of the Common itu. Oh, judul bukunya itu School That Learn. Judul bukunya School That Learn. Dulu matematika mengajarkan segitiga. Ada berapa bentuk segitiga? Demikian kan? Segitiga sama sisi, sama kaki. Dulu matematika loh. Siku-siku. Terus sembarang, kan? Segitiga apa sembarang? Ketika guru mengajarkan mencari ruas segitiga setengah alas kali tinggi, oke, that's fine. Dan dia mengerjakan soal di kelas itu masih transfer. Tetapi ketika dengan setengah alas kali tinggi dia bisa merancang atap rumah yang menjelaskan berbagai macam bentuk segitiga itu baru transformasi. Sehingga bentuknya dari dia mengenal bentuk segitiga itu bisa saja atap rumahnya itu segitiga tidak beraturan. Kenapa itu namanya rumah kocar kacir? Ya kalau rumah itu bentuknya limas begini, kotak-kotak, wajar saja. Tapi begitu ada rumah yang atapnya itu kocar kacir, itu namanya kritis. Nah, ini waktu pelatih mesti nggak diadakan begitu kan? Saya nggak yakin yang ngajar ibu itu bisa seperti saya. Berarti perlu kelas khusus dengan bapak nih. Bu Wiwi bisa ya Bu Wiwi. Nanti Indu. Pasti tidak begitu kan? Pasti tidak begitu. Induan nanti bapak. Waduh, ada hak ciptanya. Jadi bagaimana kemudian dia kita dorong untuk dalam proses itu terlibat. Dia ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis makhluk mamalia. Mamalia bukan mamanya dia, bukan ya. Mamalia disambung Pak Joko ya. Itu
Dia tidak mulai dari menyebutkan nama-namanya, tapi mungkin membuat ilustrasi. Pernahkah kalian pergi ke laut? Kemudian muridnya menjawab, karena orang Kalimantan ya, pernah dong gitu kan. Kalau anak Kalimantan tanyanya pergi dengan berbagai sains. Misalnya manusia itu diperintahkan menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Itu ilmu apa itu? Manusia sekarang dan manusia sebelum kita itu ilmu apa? Apa Bu? Sejarah. Selain sejarah ilmu apa lagi? Cerdas. Itu dulu apa? PAI cerdas juga. Padahal tidak jadi mahasiswa saya ya. Anda ya. Nah, sudah diajak kita berpikir mengenai kehidupan manusia yang tidak hanya manusia, nilai manusia yang dulu juga sudah. Supaya apa? Ma'alakum tatakun. Kalau kamu sudah sadar itu, kamu jadi orang bertakwa. Tapi kemudian belajar lagi. Allah. Itu ya. Jarang-jarang loh saya mau membahas begini. Masya Allah. Berkah buat Pak Safiul Khairat ya Pak. Amin. Masya Allah. Karena perguruan atau sekolah Safiul Khairat ini semakin maju dan sesuai dengan semangatnya Pak Suryo, saya izin menerjemahkan berlomba menjadi yang terbaik. Tidak sekedar berlomba-lomba dalam ibadah, rebranding ya Pak ya, berarti berlomba menjadi yang terbaik. Dan menjadi yang terbaik bukan mengamputasi yang Ibu. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, ada lagi yang lain? Oh, jempol. Oke, ya. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Oh, 7 ya. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke. Masa depan
Terima kasih.